أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. لك الحمد لا إله إلا أنت خالق السماوات والأرض. لك الحمد لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض. لك الحمد لا إله إلا أنت نور السماوات والأرض. لك الحمد لا إله إلا أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Subhanallah, kita ucapkan Alhamdulillah ya Allah. Bukan hanya dengan lisan dan bukan hanya dengan pemahaman, segala puji milik Allah. Tapi dengan penghayatan memang tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Apapun yang menyebabkan kita dipuji, karena semua adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla. Anda dipuji karena harta Anda, itu titipan dari Allah. Karena fisik Anda yang kuat, titipan dari Allah. Para ibu-ibu pada cantik, kecantikan pun dari Allah Azza wa Jalla. Karena hartanya, karena ilmunya, karena jabatannya, itu semua titipan dari Allah. Maka orang yang dititipin tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Seandainya saya tidak punya HP, pinjam dong HP-nya. Saya nggak punya HP, pegang HP-nya bagus banget. Bagus banget HP kamu Arifin. Mohon maaf, ini bukan milik saya, milik itu tuh yang punya dia. Itu orang yang tahu diri. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan bumi milik Allah, termasuk diri kita, termasuk nafas kita, termasuk mata kita, telinga kita, semua milik Allah. Maka pujian kembali kepada sang pemilik. Maka banyak orang mengucapkan alhamdulillah tapi hatinya merasa aku yang punya. Dan paradigma orang bertakwa semua milik Allah. Fujur selalu mengatakan ini milik aku. Takwa ini milik Allah. Ini selalu begini. Maka fujur mengatakan kita tekan alhamdulillah. Ingat, tidak ada yang kamu miliki, milik Allah semua. Maka kita tekan dengan kata-kata alhamdulillah. Maka ketika kita berzikir semakin menguatkan la'allakum tattaqun. Asalkan zikirnya dengan ilmu. Kita sudah belajar tentang bagaimana berzikir dengan ilmu. Apabila saya megang gelas ini panas, pas kita buka ada air panas, maka apa yang kita rasakan adalah aktualisasi yang ada di dalam. Perilaku kita, gambarnya ada di dalam. Apakah saya sudah la'alakum tattaqun? Pada lembaran-lembaran terakhir Ramadan, lihat, keluar rumah, atau cukup Anda dalam rumah. Siapa di depan Anda, istri Anda, suami Anda, anak-anak kita, ataupun ketika kita keluar dari rumah, melihat orang lain, lihat, apakah kita merasa lebih baik dari dirinya, sehingga kita melihat orang lain lebih rendah dari kita, dan kita merasa paling benar, seakan-akan kita penghuni surga, orang lain tidak penghuni surga, maka gugurlah ketakwaan Anda. Anda melihat orang lain, dia lebih miskin, kerenan saya. Anda tidak tahu kata-kata alhamdulillah, menekan takwa, menekan fujur, segala puji milik Allah. Dia dengan saya tidak beda, tapi saya dapat titipan dari Allah. Dia tidak dapat titipan harta sebanyak saya. Tapi perlu diingat, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya Allah, nikmat ini akan ditanya. Wa balaghna bil hasanati was sayyi'ati 'allahum yarji'un. Dan kami uji manusia dengan nikmat dan kesengsaraan. Kita diuji dengan nikmat ini. Buat apa? Di jalan Allah kah? Ataupun hanya untuk hura-hura? Semua akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bisa saja yang lebih miskin dari Anda lebih mulia di mata Allah. Jangan-jangan di surga dia lebih tinggi derajatnya di atas kita. Subhanallah. Maka saya bertakwa atau tidak dilihat dari perilaku kita. Kita lihat dulu kita bermusuhan, benci dengan si fulan, hanya gara-gara kelompok. Sudah di tempat Ramadan, apakah Anda sampai stasiun tujuan kita, the last destination-nya adalah la'alakum tattaqun, outcomes yang kita gapai adalah agar kita bertakwa atau tidak? Lihat kacamatanya sudah berubah atau belum. Mereka adalah saudara kita. Kita harus saling mencintai, menebarkan rahmat. Subhanallah. Bukan hanya rahmatan lil muslimin, bukan hanya rahmat untuk orang beriman, orang Islam, tapi lil alamin. Orang-orang yang bukan muslim pun kita harus menebarkan rahmat. Subhanallah.
Nah, mudah-mudahan ketika kita ucapkan alhamdulillah bukan dengan lisan saja, bukan dengan pemahaman saja, tapi dengan hati kita. Maka Rasulullah mengatakan al-iman, iman adalah ma waqara fil qalb wa sadaqal amal. Yang iman adalah yang tertancap di dalam hati kita dan dibenarkan dalam perilaku. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita imani, kita benarkan dalam perilaku. Integrity. Jadi kita harus punya integritas. Kita ucapkan alhamdulillah, tapi perilaku kita memang saya patut dipuji. Karena saya orang hebat, karena saya punya ilmu, karena saya cantik, karena saya punya jabatan, karena saya ini, karena saya ini. Berarti apa yang diucapkan tidak dibenarkan dalam perbuatan. Wasaddaqul amal, dibenarkan dalam perbuatan. Wasaddaqul amal, dibenarkan dalam perbuatan. Baru kita ngerti kalimat sadaqah. Subhanallah. Salam dan salawat selalu kita junjung pada Nabi Muhammad SAW. Kita melihat Rasulullah SAW, kita ucapkan salam dan salawat. Kita pahami ini adalah apresiasi kita, rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad dengan bersalawat. Tapi perilaku kita apakah sesuai dengan Rasulullah SAW? Dilihat. Maka kita harus bisa mengukur diri kita, ibadah kita, baik individual vertikal kita kepada Allah, harus kita ukur dengan kesalahan sosial horizontal. La'alakum tattaqun. Apakah saya sudah bertakwa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Subhanallah. Kita harus pahami ini semua. Maka jangan sampai dalam hati kita ada kesombongan, keangkuhan menunjukkan who am I. Katakan siapa itu Allah. Man rabbuka, kita semua Allah lagi, dikit lagi Allah lagi, dikit lagi Allah, dikit lagi Allah. Maka insya Allah hati kita bercahaya. Maka orang yang baik, keluarlah rumah, lihat siapa depan Anda. Oh ada orang miskin, kalau di sini mungkin homeless, nggak punya ya, ataupun di Indonesia siapapun. Lihat hati kita, kita merasa lebih hebat dari dia, Anda tidak baik. Karena belum ada cahaya Allah. Subhanallah. Kita merasa sayang sama dia, kita tebarkan rahmat buat dia. Dan kita diuji dengan orang susah. Dan ini sudah saya terangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan hambanya. Wahai hambaku, kenapa engkau tidak jenguk aku ketika aku sakit? Ya Allah, bagaimana aku menjenguk engkau? Engkau Tuhan alam semesta, bagaimana? Hai hambaku, dulu ada orang sakit, kenapa engkau tengok, enggak jenguk? Kalau engkau jenguk, maka mendapatkan diriku pada sisinya. Mendapatkan diriku pada sisinya. Hai hambaku, kenapa engkau tidak kasih makan aku? Ini hadis sahih yang sudah lewat. Ini mengulangi pelajaran. Kenapa engkau tidak kasih makan aku? Ya Allah, gimana? Kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Gimana aku ngasih makan engkau? Wa anta rabbul alamin. Engkau kan Tuhan alam semesta. Hai hambaku, dulu waktu di dunia ada si fulan, dia lapar. Kenapa enggak kasih makan? Kalau kau kasih makan kepada mereka, engkau akan mendapatkan diriku pada sisinya. Hai hambaku, kenapa engkau tidak kasih air minum? Dan seterusnya, dan seterusnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabika habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Coba lihat perilaku kita apakah sudah sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pun masih berjuang untuk seperti Rasulullah. Saya masih berjuang. Berjuang apa? Menahan fujur ini, menahan. Fujur mengatakan kamu bebas, kamu nggak ada yang ngeliatin, kamu tidak diawasi. Takwa tidak. Aku dilihat oleh Allah, aku bersama Allah. Jangankan dilihat fisik, hati pikiran kita pun Allah tahu. Ketika kita bertemu dengan orang, kita senyum. Apa kabar Bapak Ibu? Dalam hati, orang ini gak benar. Orang bertakwa ketika ada percikan itu, ya Allah, astagfirullahaladzim, kau tahu isi hatiku tadi, ya Allah, ampun ya Allah. Itulah orang bertakwa. Maka orang bertakwa bisa merasakan selalu bersama Allah. Subhanallah. Anda mau tidur, ini yang tadi bikin kesel saya, orang gak benar terus. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tadi hati aku menggerutu dan mencaci maki orang. Kau tahu ya Allah, ampun ya Allah. Itulah orang bertakwa. Subhanallah. Belum bertemu dengan siapa-siapa sudah berdialog dalam hatinya. Maka selalu saya ingatkan bapak-bapak ibu pakai kacamata takwa. Kacamata takwa pertama, rasa kebersamaan dengan Allah. Dan saya sudah terangkan berkali-kali gitu. Dan ini harus diulang lagi. Ditinggal aja, mesti itu hilang. Maka ada tips saya, tips ini agak out of the box gitu kan. Coba di rumah Anda berani nggak nulis ingat Allah, tulis sana ingat Allah, zikirlah apapun, asalkan jangan tertulisan Allah di dalam di WC. Itu sebetulnya saya lakukan ketika saya melatih pelatihan selama 3 hari 3 malam di puncak menuju ke daerah Cisarua ya. Itu semua tulisan saya kasih ingat Allah,
Makanan ini Allah yang mencipta. Ingat bahwa kita bangun tidur, Allah yang menidurkan semua saya tulis. Jadi orang masuk kamar masing-masing bisa banyak sekali. Ketika itu ditegur akhirnya menyebut nama Allah, alhamdulillah. Ketika ini tulisan itu runtuh semua udah kita cabut, sudah terbiasa. Ini tips saja. Anda tulis di mobil Anda, berzikirlah. Anda tulis di tempat dapur, berzikirlah. Di ruang tamu, berzikirlah. Di kamar kanan, berzikirlah. Kiri, berzikirlah. Kita harus berzikir. Oh sudah terbiasa, ini copot semuanya, kasih teman, nih tempel di mana aja. Itu tips. Gitu. Kenapa? Nah, terbangun berzikir, hanya mengingatkan kita. Padahal Allah sudah ngasih tahu bahwa angin yang bergerak itu sedang berzikir. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kata-kata ini diulang-ulang dalam Al-Quran. Bukan 1, 2, 3 ayat. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Belum sampai 0,5 detik yang sibuk di sini lebih daripada 300 juta sel paru-paru kita. Mereka sedang bertasbih kepada Allah. 0,5 detik. Tahu dari mana saat saya nonton filmnya tentang paru-paru. Allahu Akbar, kerjanya complicated sekali. Jelimet. Kita nafas tidak pernah berpikir, maka ditegur oleh Allah. Wasubhi idza tanafas. Coba kita pagi hari. Ini adalah tanda kebesaran Allah. Dia sedang bertasbih ketika ini. Sehingga kita bertasbih. Maka itu kita lihat kacamata pertama kita merasa bersama Allah. Merasa bersama Allah. Ada orang-orang beribadahnya luar biasa. Tapi ketika dalam keadaan sepi, dia labrak semua maksiat. Allah murkanya luar biasa. Seakan-akan Allah tidak ada. Dilabrak semua maksiat, dikerjakan. Ketika dia dalam keadaan sepi, tidak ada Allah dalam hatinya. Seakan-akan Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu. Anda sebagai tuan rumah, ada tamu datang. Tentu tamu dari duduk di rumah kita, kursi milik saya, kita punya tuan rumah, meja milik tuan rumah, dikasih makan minum milik tuan rumah. Ada televisi, ada pajangan apa, semua. Ya rumah selayaknya rumah, itu punya kita. Terus dia, tamu ini berperilaku seakan-akan kita nggak ada. Kakinya diangkat meja, makan, ke dapur makan sendiri. Kita marah nggak? Marah. Jadi keberadaan kita seperti tidak ada. Marahlah jelas, kita akan marah. Gitu. Inilah baru kita mengerti kenapa tingkatan tertinggi orang takwa adalah rasa takut kepada Allah, sementara dia tidak melihat Allah. Dan kemarin kita sudah singgung hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, Allahumma salli Muhammad. Mohon maaf. Pak Kris, nampak nggak hadisnya? Ya, kelihatan, Pak. Hadisnya ada nggak? Ada. Kelihatan ya? Kelihatan. Ini kisah dengan Thauban. Saya tahu banget, sungguh-sungguh aku tahu, aqwaman min ummati. Di antara umatku, mereka datang pada hari kiamat dengan hasanat, dengan kebaikan ibadah yang banyak, yang kebaikan amsalu jibal Tahama, laksana gunung Tahama. Pahalanya seakan-akan banyak, kebaikannya banyak banget. Fa yaj'aluhu Allah azza wa jalla haba'an mansura. Allah murka amal ibadah yang sebegitu dahsyat, sedekahnya ibadah ini, sholatnya, baca Qur'annya, seperti gunung amalnya itu. Tapi Allah menjadikan debu yang lebur habis, berserakan. Debu yang berserakan. Debu ditumpukin juga nggak ada artinya, apalagi debu yang berserakan. Kemudian Thauban bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Kasih kriteria orang itu. Jelaskan sejelas-jelasnya buat kita. Supaya apa? La nakuna minhum. Wa nahnu la na'lam. Jangan sampai kita jadi mereka sementara kita nggak sadar. Jangan sampai seperti apa ya Rasulullah. Amma innahum ikhwanukum. Ya seperti saudara kalian. Mereka itu saudara kalian. Tapi hancur amal ibadahnya. Wa min jildatikum. Ya kulitnya kayak kalian. Gitu. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Ibadah malam hari. Udah kalau kita ngejar Lailatul Qadar, i'tikaf, baca Quran, nangis, apapun dilakukan ibadah, baca Quran, baca sholat, ibadah setiap malam seperti kalian ibadah sedasat itu. Walakinnahum, tetapi mereka
aqwamun idza khallu bi maharimillah intahakuha. Apabila sudah dalam keadaan sepi, nggak ada yang lihat, bebas, dia labrak semua kemaksiatan, dia labrak semua yang dilarang oleh Allah, maka dijadikan amal ibadahnya nol. Nauzubillah min dzalik. Di situ diuji keimanan kita. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah bersabda, aku sungguh mengetahui sebuah kaum dari umatku datang dengan kebaikan seperti gunung Tihamah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu debu yang bertebaran. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kasih tahu mereka. Rasulullah mengatakan, mereka ibadah seperti kalian, menghidupkan malam seperti kalian, tapi berbuat maksiat ketika dalam keadaan sepi. Baru kita mengerti ayat Al-Quran, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka ini adalah rasa takut pada orang. Si istri takut pada suami, suami takut ketahuan istri. Orang-orang takut kepada orang. Jadi kita hanya ketakut seakan-akan Tuhan yang kita takut, seakan-akan manusia yang kita takuti. Tetapi mereka bersembunyi dari Allah ketika mereka tidak takut kepada Allah. Mereka maksudnya bersembunyi dari manusia tapi tidak bersembunyi dari Allah. Dia tidak ada takutnya sama Allah. Ya, hajar semuanya. Padahal ditutup ayat ini, Allah Maha meliputi segalanya apa yang mereka kerjakan. Maka itu kemarin kita sudah bahas, apa yang kita bahas adalah amal ibadah kita diagnosa, yaitu reaktif atau proaktif. Ketahuan di sini. Orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa ketahuan. Apa kabar ibu? Sini makan makanan. Oh, baik sekali, akrab sekali. Ternyata mereka satu community, satu kelompok, satu pemahaman. Subhanallah, apapun namanya. Tapi ketika dia malas banget saya. Bedak, kenapa ya? Masa? Berarti ketika Anda berbuat baik bukan karena Allah tapi karena manusia, ini namanya reaktif. Orang melakukan karena, ini pernah saya terangkan kemarin terakhir tentang reaktif dan proaktif. Jadi gimana harus orang bertakwa? Saya melihat bukan karena komunitas siapa dia. Dia teman saya, dia saudara saya, dia yang seide dengan saya, kelompok saya, tidak. Ketika saya melihat sesuatu, siapapun depan saya, ya Allah, Engkau menggerakkan detak jantungnya. Allah memberikan cinta, kasih sayangnya. Rahman, Allah Maha Rahman. Darah yang mengalir dalam tubuhnya, ya Allah, Engkau memberikan kasih sayang Engkau. Kenapa? Darah yang semua organ tubuhnya, nafasnya. Engkau yang menggerakkan paru-parunya dan Engkau memberikan nafas kepadanya. Kalau Engkau ngasih rahmat, aku pun harus ngasih rahmat. Mampukah kita punya kacamata takwa seperti itu? Jadi we have to respect everyone. Enggak harus, wah ini komunitas saya, ini golongan saya, golongan 02 nih, ini golongan 01 nih, ini golongan 03 nih, ini golongan 04. Apa itu? Kita di hidup ini membesarkan golongan kita kah? Ini kalangan NU nih, ini kalangan Muhammadiyah nih, ini kalangan Salaf ini teman kita. Ini apa ini? Kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kacamata takwanya hilang, padahal kita sudah ditempa la'allakum tattaqun, rugi, maka ibadah harus dengan ilmu. Ngaji harus dengan ilmu. Coba Bapak-bapak Ibu perhatikan dua rasa. Anda lihat sekarang, udah belum apa udah. Itu nggak enak terus. Sekarang Anda rubah, ya Allah, dia harus menjadi sahabat aku, dia harus menjadi keluarga saya, dia harus dekat dengan saya. Coba, beda sekali. Otak kita di-set-up oleh fujur, selalu bermusuhan. Takwa suruh ngajak kebaikan. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Berkolaborasilah, bersinergilah. Yuk bersama-sama yuk untuk membangun kebaikan, albir. Untuk membangun ketakwaan, kedekatan kita dengan Allah. Fujur, enggak. Ayo kita bersinergi untuk dalam berdosa dan permusuhan. Maka ditegur, wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan Anda bersinergi dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kadang-kadang berkelompok kita untuk memusuhi orang lain. Subhanallah. Saya ingin sekali Bapak-bapak Ibu hati kita bercahaya. Allah, ya Allah, kasih cahaya dalam hatiku ya Allah. Sehingga mataku melihat siapapun aku harus hormat. Karena Engkau memberikan rahmat kepada mereka, aku pun harus memberikan rahmat. Ya Allah, jangan sampai komunitas aku, gara-gara komunitas aku saya berbuat
kebaikan. Nanti hilang. Hambaku melakukan itu bukan karena aku. Karena komunitas dia gitu. Dan ini pernah saya terangkan hadis riwayat Muslim tadi. Apa yang telah engkau lakukan di muka bumi, hai hambaku. Ya Allah, aku ini sudah melakukan luar biasa. Jihad fisabilillah. Sampai wafat, mati syahid. Darah bercucuran, nyawa pun sudah terlepas. Kata Allah, benar engkau telah melakukan hal itu. Walakin kadzabta. Tapi kamu bohong. Kenapa engkau melakukan hal itu? Liqal annaka. Jadi supaya kamu melakukan hal itu. Supaya kamu dibilang orang-orang. Pahlawan, pemberani. Apa yang telah engkau lakukan di muka bumi? Aku menuntut ilmu. Dan aku mengajarkan. Wah, ini mungkin para ustadz, ulama, dosen, pakar, profesor, para rektor, para dosen, para guru. Allah mengatakan, betul engkau telah melakukan hal itu, hai hambaku. Tapi kamu bohong. Kenapa? Tidak ada untuk aku, tapi untuk membesarkan diri Anda. Supaya kamu disebut liqal annaka qari. Supaya kamu dibilang orang yang banyak membaca. Liqal annaka alim. Supaya kamu dibilang alim ulama. Maka itu kadang-kala saya paling males kalau ini kemarin terpaksa aja karena di sini sudah ada ini enak gitu kan. Di belakang kita backdrop di masjid. Sebelum-sebelumnya saya ditaruh di mana nih? Akhirnya saya di perpustakaan. Belakangnya buku itu paling alergis ya. Kenapa? Saya nggak suka. Kenapa? Seakan-akan kita banyak baca buku. Itu buku juga kagak dibaca kadang-kala. Kadang-kala orang pamer depan buku jebret, bawa buku. Padahal buku juga kagak dibaca. Pamer. Foto 3, 2, 1. Lagi. Gitu. Belakang foto. Apa? Anda menunjukkan Anda banyak baca? Niat apa di dalam hati yang paling kecil? Supaya orang, dibanyak baca, bukunya banyak. Halo, belum tentu Anda baca. Kadang-kala baru dengar langsung begini. Nggak cross check dalam buku. Nggak cross check dalam dalil-dalil. Wah, betapa sekarang manusia menunjukkan saya ini baca. Ini redaksi hadis. Waliqal annaka alim. Kamu melakukan hal itu supaya kamu dibilang alim. Hadis. Golongan yang ketiga, apa yang telah engkau lakukan di muka bumi? Sedekah. Betul, hai hambaku, engkau telah melakukan hal itu. Walakin kadzabta. Tapi kamu bohong. Kenapa? Kamu melakukan hal itu liqal annaka jawad. Kamu dibilang supaya kamu dibilang adalah seorang yang banyak sedekahnya. Supaya dibilang kamu adalah dermawan. Jawad itu dari kalimat jayyid. Berbuat baik. Mengerikan tak? Kenapa? Karena dia melakukan bukan karena Allah, tapi karena manusia. Maka itu saya selalu ingatkan, si A, si B, si C baik, kita berbuat baik pada mereka, dia respon baik, kita berbuat responnya baik. Akhirnya kita baik. Lama-lama dari awalnya lillah, lama-lama tidak lillah. Ketemu dengan si X, si Z yang nyakitin. Nah, di situ ketahuan kita lillah atau tidak. Tahunya di mana? Anda muhsin atau tidak? Muhsin itu dia berbuat baik kepada yang menyakitkan. Surat Al-Imran 133, 134, 135, 136 dan sudah kita masuk ke dalam ya. Orang-orang bertakwa disiapkan surga. Ini surga buat orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Wal kadhiminal ghaid, menahan amarah. Orang nyakitin. Wah. Ya Allah. Saya maafkan dia. Dimaafkan. Dahsyat. Udah dimaafkan, dia berbuat baik sama dia. Tetap berbuat baik sama dia. Dia berikan sesuatu, dia hormati dia. Allahu Akbar. Ingat cerita saya, kita dalam satu gerbong, ada seorang bapak-bapak terjatuh koranya, ditabrak anak kecil, ya. Subhanallah. Tapi dia berbuat baik kepada anak kecil itu. Sementara satu gerbong itu, udah jatuh, udah dibikin susah anak kecil ini, bikin kesel, malah dia berbuat baik, malah mencium anak. Karena apa? Karena paradigma, bapak-bapak. Karena kacamatanya sudah berubah. Baru kita mengerti kenapa dalam Al-Quran orang-orang bertakwa itu tidak silau dengan dunia. Dunia ada, nafsu ada, tetap zuyyina linnas, tapi bisa ditahan. Kenapa? Di sini ada pembanding namanya akhirat. Surat Al-Imran 16, 17 dan seterusnya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, yang sudah saya terangkan harus diulang. Kalau nggak hilang, percaya saya. Diulang, maka di-save satu file. Dengarkan lagi. Dipaksakan nih. Oh, ayat ini bicara ini, ayat ini bicara. Tadi ayat Al-Quran, tadi hadis. Ya Allah, kisah Sauban ketika dialog dengan Rasulullah SAW. Ada orang beribadah tinggi, amal ibadahnya seperti gunung hancur. Kenapa? Ternyata dalam kesepian dia melabrak. Kenapa? Allah nggak ada lagi seakan-akan. Jadi dia berbuat untuk manusia. Pamer doang seakan-akan. Subhanallah. Maka orang seperti ini
aktif. Kenapa Anda berbuat baik? Oh, karena dia berbuat baik. Karena orang ini. Kenapa berbuat baik? Karena Allah. Ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita itu karena Allah, bukan karena manusia. Walaupun sama-sama menghormati. Apa kabar? Apa kabar? Negur, iya. Tapi dia menegur kenapa? Wah, dia teman saya. Ketika ini orang di golongan ini nih, di kelompok itu tuh, bukan kelompok kita. Tadinya mau jalan begini, lewat sini, pindah. Coba. Di masjid ada dia, ogah ke masjid. Astagfirullah. Jadi kita kenapa takut dari manusia? Kenapa tidak takut pada Allah? Kenapa kita tidak merasa, Anda tidak akan bisa kemana-mana. Pasti Allah melihat. Tapi seakan-akan Allah tidak ada. Kacamata kita bukan karena Allah, tapi karena golongan. Jadi kebaikan kita reaktif. Di akhirat jadi debu, percaya. Dan sekarang kita lihat, kita berbuat baik karena apa dulu? Apa karena Allah? Apakah coba dirubah. Ya Allah, semua kita tahu belajar buku apa, taruhlah buku apa kita buka. Nomor 1, rukun pertama adalah niat. Belajar sholat, rukun pertama niat. Belajar puasa, bab puasa. Nomor 1, niat. Belajar umroh, niat. Haji, niat. Semua niat, hati. Walaupun Anda sedekahnya banyak, niatnya bukan lillah, ya nol. Habaan manthura, debu yang bertebaran. Nothing, nggak ada apa-apanya lagi. Subhanallah. Maka ini orang, kalau yang proaktif, ya Allah karena engkau. Kita dihina, diancam orang, keep smiling, tetap kita berbuat baik. Ini saya rasakan ketika udah capek, capek luar biasa. Perjalanan naik pesawat, udah gitu tidur, pagi-pagi kita naik laut lagi, berjam-jam. Kalau sekarang masih enak 12 jam, dulu sampai 21 jam setengah. Sekarang ada mental fast sampai 7 jam. Cepatnya luar biasa. Sampai situ istirahat kita. Harus naik becak aja dari ujung ke ujung udah 100.000. Karena memang mahal, karena transportasi di sana kan harus pakai bahan bakar kalau infrastrukturnya tidak ada ya mahal semua. Makan di warteg sana sama dengan makan restoran di Jakarta mahal. Bahasa Jakarta lah, dengan kota Padang aja mahalan di Mentawai makan nasinya. Di situ kita masuk lagi ke dalam food, speedboat. Sampai di sana dihina, disakiti, diancam. Coba ya, Anda mau balik nggak kira-kira? Menggerakkan kita apa? Saudara bukan? Apa saya cari suara untuk jadi caleg gitu kan? Contreng lah saya, na'udzubillah. Tidak ada. Di situ ketika kita berbuat kepada orang yang nyakitin, terlihat apakah Anda betul-betul lillah atau tidak lillah. Semua orang bisa fisabilillah, tidak semua orang bisa lillah. Semua orang bisa bekerja jadi pengurus masjid, jadi pengurus yayasan, jadi pengurus yang sifatnya sosial semua, jadi pengurus badan zakat, jadi pengurus pondok pesantren, jadi yang fisabilillah yang kelihatan. Tapi belum tentu hatinya lillah. Kadang-kala mengurus masjid untuk kepentingan kelompoknya. Kacau. Maka itu jangan berpikir dengan semangat menguasai. Ingat, berpikir dan semangat untuk membangun. Kalau Anda semangat untuk menguasai, maka akan ada perpecahan. Kalau kita semangat untuk membangun, itu nama semangat khilafah. Khilafah itu membangun, memakmurkan. Maka akan ada persatuan. Hati kita karena Allah. Maka itu harus ingat kematian. Kacamata kedua ingat kematian. Masya Allah. Maka itu kita Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Jangan sampai kita lupa bahwa ketika Allah SWT menggambarkan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Kita tahu semua ya. Allahumma shalli Muhammad. Inilah alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas saati musyfiqun. Ada rasa takut kepada Allah walaupun tidak melihat Allah. Nah, inilah cinta yang dahsyat akan mengeluarkan rasa takut. Saking cintanya maka takut hilang. Kita cinta kepada surga, maka kita akan ada rasa takut kepada neraka. Na'udzubillah. Ini yang penting. Nah, inilah yang saya terangkan. Yang tadinya rasa takut tumbuh rasa cinta menjadi rasa takut. Itulah ketakwaan yang tinggi. Kita lihat lagi Rasulullah SAW bersabda. Waktu itu sudah diceritakan. Sami'atun Nabi SAW kata Adi mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nar. Kalau ittaqu itu asal usulnya adalah kalimat takwa. Jauhilah, takutlah pada api
neraka. Lihat redaksinya. Walau bisyaqqati tamarin. Misalnya ini kurma. Ini kurma. Bayangkan ketakwaan kita kepada hari akhirat dikaitkan dengan kesalahan sosial. Rasulullah mengatakan takutlah kepada api neraka walaupun dengan potongan dari bagian kurma. Kalau nggak punya, ya jangan sampai Anda nyakitin. Ngomong yang baik, perilaku yang baik, hadis surat Bukhari. Bayangkan ketakwaan dikaitkan dengan kesalahan sosial. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah keluarga Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan Ali Muhammad wa ala Ali Muhammad? Kan kita selalu mengatakan kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Keluarga Ibrahim, Ali itu keluarga. Ali Imran, keluarga Imran. Ali Muhammad, selalu kita ucapkan. Yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Berarti kesalahan individual vertikal kita harus nampak dalam perilaku sehari-hari. Perilaku sehari-hari kalau Anda melakukan sesuatu bukan karena Allah, nol. Maka kita harus nama ada tajdidun niyah. Harus belajar tentang bab namanya tajdidun niyah. Harus punya ilmu itu. Apa itu Ustaz? Yaitu memperbaharui niat kita. Tajdidul iman, memperbaharui iman. Jadi kadangkala dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat memperbaharui iman. Jadi kita nanti ketika keluar dari Ramadan, kita harus latih ketakwaan. Kita perbaharui lagi. Ibarat mobil kita cuci lagi. Kita poles lagi. Nanti rumah kita bersihin lagi. Udah kotor, bersihin lagi. Nah, itu ada cara-caranya sebagaimana Rasulullah SAW dan kita semua sudah tahu saya yakin. Maka kita butuh berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, yang sudah di-save ini, sudah direkam ini menjadi dokumen. Nah, dokumen ini bisa menjadi tajdidul iman, memperbaiki iman kita. Sehingga kita bisa mengerti Allahu Akbar. Iman kepada Allah seperti ini. Kita rasakan iman itu betul-betul ada. Saya melakukan orang, Allah menyuruh kita berbuat baik. Kenal juga enggak. Bahkan binatang sekalipun. Binatang. Kasih sayang kita bukan hanya kepada manusia, rahmatan linnas bukan. Rahmatan lil alamin. Nah, tadi pagi saya dapat binatang beberapa hari yang lalu tuh binatang tuh besar seperti musang tapi bukan musang, seperti tikus tapi bukan tikus, besar sekali. Sampai ini apa? Pak Ferdi ketakutannya apa? Ternyata binatangnya besar sekali. Apa itu? Bentuknya persis kayak tikus tapi besarnya udah kayak kucing, lebih besar. Akhirnya saya search di internet, saya dapat namanya opossum. Opossum namanya. Tadi saya tangkap, masukin ini, kita kasih makan, kita kasih roti, kita kasih keju, kita kasih susu. Tadi kasih air minum. Ternyata ketika saya tangkap satu, sekarang udah 2 anaknya. Jadi bertiga. Subhanallah. Bisa jadi ibadah kita kalah dengan yang tadi kita kasih makan, kita kasih minum, kita kasih. Bisa jadi. Dia lagi melahirkan, gitu kan. Allahumma salli Muhammad. Besar binatang. Namanya opossum saya cari ini apa binatang apa. Tapi memang berbahaya kalau bisa digigit, bisa bahaya. Tapi kita tidak menyakiti. Rahmatan lil alamin. Jangan Anda sakit. Kalaupun Anda membunuh yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW, ular, tikus, itu wadzaqtal tafasil qatl. Cara membunuhnya dengan yang baik. Jangan sampai menyakiti. Begitu dahsyatnya ajaran Islam. Jangankan kepada orang. Kepada binatang ketika kita menyembelih sapi, ketika menyembelih kambing, itu dengan sembelih yang baik. Jangan sampai sakit. Nah, itu ada cara-caranya. Begitulah rahmat. Ya Allah, ini aku lakukan karena Engkau ya Allah. Begitu. Apalagi kepada manusia. Sekarang kacamata kita harus berubah, Bapak-Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa kita kepada Allah. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut itu tumbuh dahsyat apabila kita sangat-sangat cinta banget. Sangat saking cintanya kita pada harta, takut hilang. Habis nih, cari lagi. Habis nanti gimana? Habis. Kayak gitu. Saking cintanya. Saking cintanya kepada anak tuh. Anak, ada apa tuh nak? Ya Allah ini bunda lihat sih pegang ininya. Nah, ada apa tuh kepala kamu? Ada apa? Saking cintanya. Takut ada apa-apa gitu. Subhanallah. Kenapa bikin kamu? Biru kenapa nih? Jatuh kenapa nak? Saking cinta. Jadi cinta yang luar biasa menumbuhkan rasa takut kepada. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan Bapak-Bapak Ibu cinta Allah SWT. Nah, ketika kita beramal soleh, diuji lagi.
kebaikan itu menguji kita. Anda sudah sholat, alhamdulillah. Sudah baca Quran, alhamdulillah. Sudah bla 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 bla. Sudah sedekah, alhamdulillah. Sudah datang ke masjid ini, zakat saya, ini saya sedekah saya, alhamdulillah. Diuji dengan kebaikan itu. Kebaikan itu, kamu hebat sekali. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah di sini bukan di hati. Katakan, alhamdulillah, haula wala quwata illa billah. Kenapa kalimat la haula wala quwata? Kita bisa berbuat baik itu bukan karena kita hebat. Bukan karena kehebatan kesalahan Anda. Balik lagi, kacamatanya kita balik kepada diri kita kacamata. Ya Allah, aku sudah sholat, aku sudah baca Quran, aku cermin, ini pun kebaikan karena Engkau ya Allah. Kalau bukan karena Engkau, aku berbuat maksiat, pasti deh. Aku bisa berbuat ini karena Engkau ya Allah, bukan karena kehebatan aku, semua karena Engkau. Begitu caranya. Jadi dia tidak pernah sombong dengan kesolehannya. Kamu hebat banget ya, aku mau seperti kamu loh. Kenapa? Kamu baca Quran terus. Aku nggak bisa. Makanya baca Quran, sih malah sombong. Kamu bisa sholat tahajud terus. Aku nggak bisa. Susah. Katakan alhamdulillah, itu karena Allah. Minta sama Allah. Begitu, katakan begitu. Saya sih nggak bisa apa-apa, semua karena Allah. Kalau bukan karena Allah, mas saya mungkin nggak sholat. Bahkan na'udzubillah saya berbuat maksiat. Begitu caranya. Jadi bukan Anda sholat itu, udah berubah takwa. Nggak begitu. Anda orang bertakwa semakin, ya Allah, aku bisa ibadah ini semua karena Engkau ya Allah. Begitu caranya. Itulah orang-orang namanya nafsul mutmainnah. Orang begitu semua, ya Allah karena Engkau, semua karena Engkau. Dia istiqomah lurus, takut karena Allah, subhanallah. Itu namanya nafsul mutmainnah. Maka jiwa takwa adalah jiwa yang nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Sekali saja Anda menepuk dada, di situ goyang. Buktinya apa? Goyang. Ini pernah saya terangkan. Ijtuthat min fawqil ardi ma'alaha min qarar. Surah Ibrahim pernah saya terangkan. Tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kasyajarah thayyibah. Asluha thabit wa far'a fis sama. Tu'ti ukula kulla hinin bi'idni rabbiha. Kalimat thayyibah itu seperti pohon yang menancap perut bumi. Ini pernah saya terangkan. Akarnya menancap perut bumi, cabangnya menjulang ke langit. Memberikan buah setiap saat. Biasanya buah itu ada musimnya kan. Kita berbuat baik kadang-kala ada musimannya. Ya kan? Ada musim berbuat baik. Ibadah Lailatul Qadar. Betul Lailatul Qadar, tapi bukan musim Lailatul Qadar habis itu Anda tidak ibadah. Sedekah Ramadan, betul ibadah. Habis itu Anda tidak bersedekah lagi setelah 2 Ramadan. Allah melihat. Baca Quran. Setelah Ramadan, baik-baik Quran. Tahun depan ketemu lagi. Astagfirullahaladzim. Nah, ini gimana nih ibadahnya? Jadi orang itu berbuat ihsan, berbuat baik, nggak kenal waktu. Memberikan buah setiap saat. Subhanallah. Saya berbuat baik. Ternyata orang tidak berbuat baik, tetap berbuat baik. Kenapa? Karena cabangnya menjulang ke langit. Karena kita seakan-akan sudah di atas, di langit. Kalau di langit dunia menjadi kecil, dunia kecil. Karena kedekatan kita dengan Allah dan mata kita jauh memandang. Kalau kita sudah di atas gunung itu kelihatan semua, Masya Allah. Hati kita mentacap perut bumi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tawadhu, rendah hati. Ya Allah, ini semua dari Engkau. Dia selalu merendahkan hatinya. Tidak pernah sombong dengan apa yang dia lakukan. Ini karena Allah, ini karena Allah. Jangan sekali Anda soleh merasakan ini karena saya. Jangan. Kamu bisa begitu, bisa ibadah ya. Kamu umrah ya? Iya, alhamdulillah semua dari Allah. Saya mah kalau enggak karena Allah mah enggak bisa apa-apa. Sama aja. Begitu saja. Kamu haji ya, alhamdulillah usaha saya kumpulin uang itu pun semua dari Allah. Allah yang memberikan itu semua kesempatan. Saya juga ini di luar prediksi saya, semua dari Allah. Enggak kebayang lah saya berangkat haji. Kamu haji? Oh iya haji pakai warna plus, kalau saya mah plus pelanggaran. Plus kagak diterima gitu kan. Nah ini yang harus kita pahami, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menurut kita baik ternyata di hadapan Allah habaan mansur, debu yang berserakan, bertebaran. Nauzubillah. Kenapa? Bukan karena Allah. Reaktif, bukan proaktif. Maka ketika kita sudah berbuat baik pun diuji. Jangan sampai merasa berbuat baik karena rasa saya semua karena rahmat Allah. Jadi kita jalani. Lihat orang berbuat maksiat. Penuh tato, mabok, gitu. Neraka, astagfirullah. Judgment neraka adalah milik Allah, bukan milik Anda. Anda sudah keluar dari garis dan Allah murka sekali. Ini neraka kayak gini, astagfirullah. Jadi gimana? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku bisa seperti ini taat pada Engkau. Kalau bukan rahmat Engkau, aku mungkin bisa seperti itu.
Ya Allah, aku ingin dia orang yang mendapatkan petunjuk-Mu, bimbing ya Allah. Begitu caranya. Mata kita tuh nebar cinta, bisa nggak sih? Kadang-kadang kita orang baik-baik aja dalam pakaian bagus, pakai sarung, pakai mau sholat di masjid aja, ngapain lagi tuh orang ke masjid? Astagfirullahaladzim. Ke masjid kok ngapain? Gimana ceritanya? Ngapain tuh? Cak-cek. Orang megang botol minuman, bau alkohol, tatoan di mana-mana, terus sambil ganja apa. Itu aja kacamata kita. Ya Allah, mungkin aku bisa seperti itu. Hanya karena rahmat Engkau aku bisa taat. Alhamdulillah. Ya Allah, aku ingin dia mendapatkan hidayah rahmat-Mu sehingga dia bisa taat. Begitu indah banget kacamata. Itu yang brengsek, yang di kacamata kita brengsek. Ternyata dia bisa taubat dan bisa lebih soleh daripada kita. Bisa nggak kacamata kita dengan kacamata takwa? Kalau semua pakai kacamata takwa, indah banget. Cakep banget. Ya, jadi kita juga damai. Nggak ada musuhan, nggak ada gedak seorang, nggak ada kesini. Ketika ada kesel, rese orang ini. Baru berzikir Anda. Setelah ya Allah kasih cahaya dalam hatiku ya Allah. Tidak ada hasad, saya ingin tidak ada hasad. Dengki kepada orang ini ada yang salah nih ya Allah. Tolong ya Allah kasih cahaya. Allah ma'ati nafsi taqwa wa zakya anta khairu man zakka anta wali wa maulaha. Ini pernah saya ajarkan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saya sudah ajarkan. Semua saya sudah ajarkan. Kalau enggak pakai bahasa Indonesia, ya Allah pancarkan cahayamu dalam hatiku. Pancarkan cahayaku dalam pendengaranku, penglihatanku, dan sebagai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku jadikan aku lebih cinta kepada Engkau daripada mencintai diriku sendiri. Bahasa Indonesia cukup. Yang penting kita berdialog dengan Allah. Jadi mata kita, ya Allah, Engkau yang bisa membolak-balikkan hati, teguhkan hati aku agar betul-betul berpegang teguh pada agamamu. Saya tidak ingin hasad-hasad ini menjadikan aku pusing. Gedek ini menjadi pusing, ya Allah. Bersihkan, itu namanya nafsul mutmainnah. Lihat akhirat. Ketika Anda menegur orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, pahalanya dahsyat, luar biasa. Sampai orang itu nanti di akhirat diangkat oleh Allah depan seluruh manusia. Inilah hambaku. Dia bersilaturahmi kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Dia berbuat baik kepada orang yang selalu menyakiti dia. Diangkat di hadapan, dibanggakan oleh Allah nanti di padang mahsyar. Allah akhirat. Oh dunia, sorry Dori. Siapa dia? Harganya, harga diri saya memang di mana? Suhal, itu namanya fujur Bapak. Berarti Anda hidup Anda apa? Ingat pelajaran yang kita sudah ajarkan. Ketika kita membesarkan Allah, meninggikan Allah, maka kita merendahkan diri kita. Ketika kita meninggikan diri kita, berarti merendahkan Allah. Maka orang yang show off, itu namanya musyrik, menyekutukan Tuhan. Seakan-akan Anda sekutunya Tuhan. Seakan-akan Anda yang bisa menyaingi Tuhan. Itu beratnya luar biasa. Fujur tentang who am I itu besar sekali. Sementara takwa mengatakan who is Allah. Anda membesarkan manusia diri Anda atau membesarkan Allah, itu yang luar biasa. La'alakum tatakun, dia sudah melemah fujurnya. Karena Allah. Dan aku bisa ini karena Allah. Aku bisa ibadah karena Allah. Aku bisa ibadah seperti karena Allah. Semua karena Allah. Bapak-bapak ibu sekarang mendengar ceramah saya. Siapa yang menghadirkan Anda? Allah. Saya bisa mendatangkan saya di New York ini. Allah, saya juga nggak tahu. Bolak-balik ditelepon oleh Pak Haji Jumiana, tolong Pak Arif. Saya bilang, saya nggak bisa ke New York, Pak. Nggak bisa. Nanti kamu nggak bisa, apalagi orang tua saya sakit. Ya sudahlah, orang tua saya sakit. Kemudian orang tua saya sembuh, saya tanya, gimana kalau saya ke New York? Berangkat, itu perjuangan. Oh, baru saya berangkat ke sini. Saya tidak tahu, itu hanya Allah yang mengatur. Daun jatuh, itu Allah yang mengatur. Semua karena Allah. Daun jatuh. Wa indahu mafatihul ghaib. La ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Ma fil barri wal bahri. Bahari itu adalah lautan, di daratan. Semua Allah tahu. Langit dan bumi tahu, yang di daratan tahu, yang di lautan tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu. Tidak ada satu helai daun pun yang terjatuh di hamparan bumi kecuali Allah mengetahuinya. Subhanallah. Wala habbatun fi dzulumatil ardi. Walaupun ada biji yang sangat amat kecil sekali. Dalam kegelapan, gelap gulita Allah tahu. Wala radbin wala yabisin. Yang basah, yang kering pun Allah tahu. Kadang-kadang kita punya mata, ini ada kursi ini. Saya duduk. Basah. Padahal kita udah ngeliat seakan-akan tidak ada air. Allah tahu, yang basah, yang kering pun tahu. Itu redaksi Al-Quranul Karim. Wala rabbin wala yazid illa fi kitabim. Semua udah tahu di dalam kitabum itu sudah diatur atau Allah tahu. Maka apa yang terbesit dalam hati Anda, Allah Maha tahu.
Katakan aku berbuat ini karena rahmat Allah. Saya bisa ibadah ini karena rahmat Allah. Jangan menumpuk dada saya. Ketika Anda menumpuk dada saya, pasti ada perpecahan. Percayalah. Jadi perpecahan itu karena menunjukkan who am I. Di komunitas manapun, ketika Anda membesarkan diri Anda, pasti ada perpecahan. Tapi karena who is Allah, akan ada persatuan. Mesti. Maka akan kita rasakan gitu kan. Perpecahan dimanapun, di kantor Anda. Antara parpol, antara ormas Islam. Karena membesarkan bendera Islam, ormasnya. NU lebih hebat dari Muhammadiyah. Muhammadiyah lebih hebat dari golongan Salafi lebih hebat dari. Semua merasa pecah, kapan bersatunya? Tapi kacamata takwa masalah berbeda pendapat enggak apa-apa. Yang satu kunut oke, enggak apa-apa. Yang satu enggak kunut oke. Menurut pendapat ulama begini oke, toh semua satu frame, saling menghormati. Anda pakai doa begini oke, saya enggak pakai. Jangan menyalahkan Anda merasa paling benar. Akidah nomor satu. Nah, kita pun ibadah karena Allah. Kalau enggak ada satupun yang bisa suci. Jadi kita ini taat mendengarkan ceramah, kita bisa ibadah, berzikir karena Allah. Jangan merasa paling suci. Kita lihat ayat Al-Quran ini ya. Tolong jangan terkaget-kaget terdengar redaksi Al-Quran yang sangat dahsyat ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya ayyuhalladzina amanu. Ini surah An-Nur ayat 21. Surah An-Nur ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kalimat khutuwat itu syaitan itu dikit, ngajaknya itu dikit-dikit ya. Karena langkah-langkah steps ya. Banyak khutuwat, langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'mur bil fahsya wal munkar. Syaitan itu selalu ngajak perbuatan yang fahsya dan munkar, yang keji. Ngajak berbuat zina, ngajak berbuat mesum, ngajak berbuat fahsya itu seperti itu. Wal munkar, kemungkaran, semua yang perbuatan yang keji dan kemungkaran. Apapun bentuknya. Entah itu tindak pidana korupsi, entah bohongin orang, culas sama orang, apapun namanya. Jadi setan selalu mengajak. Ngajak itu berarti apa? Kalau kita nggak mau bisa nggak? Bisa. Jadi jangan nyalain setan, dikit-dikit setan. Lihat redaksi Al-Quran yang menyebabkan kita bisa menitikkan air mata. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Walakin Allah yazakki man yasha. Wallahu samiun alim. Subhanallah. Kalaulah bukan karunia Allah, kalau bukan karena fadlullah, kalau bukan karena sayangnya Allah kepada kita, kalau bukan karena rahmat Allah, tidak ada satupun yang bersih. Tidak ada satu orang pun di antara kalian yang lepas dari perbuatan kemaksiatan selama-lamanya. Jadi orang bertakwa sadar ketika dia bercermin dirinya, ya Allah, aku bisa taat karena Engkau ya Allah. Maka itu Allah mengatakan, Allah yuzakki man yasha. Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Allah Maha tahu, mendengar dan mengetahui sekecil apapun yang terbesit dalam hati pikiran kita. Allah Maha mendengar apa bisikan apapun. Subhanallah. Kita berbuat baik. Saya berbuat baik. Ya Allah, kalaulah bukan karena rahmat aku, maka sampai pun kita melihat orang yang tidak berbuat baik, Bapak Ibu. Kita melihat orang yang tidak berbuat baik, tidak melihat orang maksiat. Lihat orang berbuat maksiat, kita selalu mengatakan bisa jadi dia lebih baik dari saya. Begitu. Kenapa dia bisa taubat? Dia bisa berbuat baik dan lebih soleh, jangan-jangan surga di atas kita. Nah ini orang berbuat baik mengatakan, apaan ini? Neraka. Orang baca Yasin itu dibilang neraka, gimana ceritanya? Yang benar itu Kahfi, benar surat Kahfi benar. Tapi bukan berarti surat Yasin tidak boleh dibaca. Orang meninggal baca Yasin, baca Al-Fatihah. Halo. Lihat Ahmad Ibnu Hanbal, ulama kaliber yang besar, semua tahu, nggak ada yang nggak kenal. Itu membolehkan dan mengatakan amalan-amalan bacaan Quran Anda sampai kepada si mayit. Kemudian Anda tidak setuju, ya sudah, jangan merasa paling baik dan mengatakan Anda penghuni surga yang dapat penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Jangan merasa paling suci kita. Kita bersihkan hati kita. Jangan baru belajar 1 jam, 2 jam, seakan-akan Anda belajar berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun, puluhan tahun, seakan-akan menguasai. Tidak ada dalil, tidak ada. Anda udah belajar belum? Apa maksud dalil itu sendiri? Subhanallah. Saya belajar agama tuh dari tahun 82. Belajar lagi. Pernah merasa, ini salah nih, nggak benar nih. Akhirnya mulai saya berubah, astagfirullah, bukan, ternyata fatwa saya salah. Saya rubah.
Dulu saya mengatakan, saya sholat tasbih, setelah itu berhenti. Kenapa? Kata bid'ah, oh iya bid'ah benar. Saya ikutin guru saya. Setelah itu saya lihat, baca lagi. Loh, tidak ada hadis hasan. Loh, bahkan Albani mengatakan sahih hadisnya. Padahal dulu tidak ada dalilnya, tidak. Semua mengatakan demikian. Oh, maka itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ketika saya pertama kali dikirim oleh Oki Organis Konferensi Islam belajar di Zaitun University tahun 89, itu benturan banyak banget. Oh, ibadah kayak begini semua. Allahu Akbar, nggak ada yang bersedekap. Oh, langsung Allah Akbar begini semua. Ibadah apa? Usaha itu kok begini? Selalu nggak benar. Karena Anda mazhab Syafi'i, mereka mazhab Maliki. Seakan-akan kita paling benar kan? Nggak benar. Islam apa yang bisa? Setelah itu saya belajar, ya Allah. Ternyata perbedaan pendapat ulama. Maka itu jangan sombong. Kita lihat hati kita karena Allah ataupun karena siapa. Jangan because of komunitas kita. Pergaulan itu jangan diikat dengan komunitas. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Anda berbuat baik kepada siapapun. Buka hati kita, cahaya kita. Ini kalau sudah fanatik, enggak. Boro-boro dengar YouTube saya tuh, Ustadz kagak benar. Yang benar Ustadz saya. Udah, setan tuh tepuk tangan. Ana khair minhu wa ana khair minhu. Mama raka la tasjuda idh amartuka. Ketika setan ditanya, iblis ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak sujud ketika aku suruh? Sujud kenapa enggak mau? Mama raka, faktor apa yang menghalangi Anda tidak sujud? Siapa dia? Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtu min tin, engkau ciptakan dia dari tanah. Ana khair minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtu min tin, aku lebih baik dari dia. Engkau menciptakan aku dari api, engkau menciptakan dia dari tanah, lebih baik aku. Merasa lebih baik itu adalah dosa pertama kali yang dilakukan oleh iblis dan setan sehingga dia terbuang dari rahmat Allah. Apa itu? Surga. Anda lihat komunitas, kita golongan 1, di golongan 2, kita golongan 2, ini golongan 3, golongan 4, golongan 4. Ini apa golongan 01, 02, 03, apa ini? Subhanallah. Setan tuh tepuk tangan semua. Haba'an mansura, kata setan, amal ibadah mereka jadi debu karena bukan karena Allah, tapi karena golongan. Anda berbuat baik karena golongan, itu namanya reaktif, karena gendang. Faktor eksternal yang menentukan Anda berbuat baik. Tapi kita berbuat baik karena Allah Azza wa Jalla. Maka kita hati-hati dalam berbuat kebaikan. Kita review lagi. Berbuat baik pun karena rahmat Allah. Maka, kalaulah bukan karena rahmat Allah dan karena Allah, kita akan dosa. Ya Allah, aku berbuat baik karena Engkau. Karena ini pun yang berbuat baik karena Engkau. Aku bersedekah karena Engkau, semua karena Engkau. Subhanallah, itu yang harus kita paham. Jadi hati kita bersih, karena kita berbuat baik pun tidak menepuk dada who am I, tapi who is Allah. Ini selalu berbuat baik. Ini, jangan sampai kita sudah amal ibadah kita seperti gunung, tapi menjadi haba'an mansura. Debu yang berserakan. Maka nanti diuji. Kapan diujinya? Ketika Anda sendiri. Coba diuji. Ketika suami tidak tahu, istri tidak tahu, anak tidak tahu, orang-orang tidak tahu, sendiri. Bayangin, sendirian. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada yang kenal kita. Kita berjuang, nggak ada yang kenal ini. Maka ada orang melakukan suatu ibadah karena manusia, karena makhluk. Ada orang beribadah bukan karena makhluk, tapi karena Allah. Di situ kita lihat. Ketika Anda sendirian dan kemudian Anda, ya Allah, aku takut Engkau. Masuk 7 golongan. Yaitu orang bisa takut pada Allah. Menitikan air mata, berdoa dalam keadaan sendirian. Biasanya orang bernangis kadang-kala bukan karena Allah. Depan orang, ayo 3, 2, 1, action. Depan layar, seperti ini juga. Apakah titik air mata saya hanya untuk mencari ridho manusia atau ridho Allah? Tahu isi hati kita. Apakah karena takut karena Allah atau karena manusia? Allah Maha tahu isi hati kita. Nggak bisa bohong Anda. Subhanallah. Maka dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ainani, ada 2 mata. La tamassuhumun nar. Api neraka nggak bakal bisa menyentuhnya. Ada 2 mata yang mana api neraka paling takut dengan mata ini. Pertama, ainun bakat min khasyatillah. Itu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun batat yahrusu fi sabilillah. Mata yang melek
Dia terkantuk-kantuk, dia tahan, ya Allah, aku tetap harus melek. Karena menjaga di jalan Allah. Saya terjemahan tekstual. Kalau orang banyak memahami, oh ini karena berperang. Ya harus dijaga pasukan malam hari. Dia menjaga kekuatan Islam dari musuh. Padahal kalimatnya menjaga di jalan Allah. Anda berjuang, mengajar, ngantuk, ada menahan mata, begadang, itu karena Allah. Kita berjalan di hutan mentawai kita dakwah, ya harus perang gitu. Mata kita terkantuk-kantuk. Saya bertahan, ya Allah. Itu juga termasuk yang Afwan Ustaz, 5 menit lagi. mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ada rasa takut kepada Allah. Kita tempa. Rasulullah SAW mengatakan, kalau Anda baca Quran, menangislah. Ada sahabat, ya Rasulullah susah nangis, baca Quran. Usahalah gimana supaya menangis. Subhanallah. Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, hadirkan Allah setiap saat. Ittaqillah haitsuma kunta. Hadirkan Allah, rasa bersama Allah setiap saat di mana Anda berada, di mana saja. Karena di situ ketahuan Anda bisa reaktif atau proaktif. Kalau dalam keadaan sendiri Anda takut pada Allah, bersama orang lebih takut lagi. Karena sifat manusiawinya akan keluar. Maka Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yakhiruna lil adqan, yabkun wa yazuna khusyu'an, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, maka minta kepada Allah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik. Bahasa Indonesia aja lah. Hadis Nabi, ya Allah, aku minta rasa takut tanamkan dalam hatiku sehingga aku mampu menjauhi semua perbuatan maksiat kepadamu. Begitu caranya. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Kita doakan yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, dijadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jinan. Yang dalam keadaan sakit sekarang, baik yang di rumah sakit atau di luar rumah sakit, baik yang kita ketahui atau yang tidak ketahui, ya. Mudah-mudahan kita doakan terus agar mereka diangkat penyakitnya oleh Allah. Baik Pak Tode, mungkin mudah-mudahan Pak Tode semakin sehat. Lagi Mas Nol di Tamrin, mudah-mudahan Allah menjaganya karena ini kena kanker darah. Dan yang lainnya, saya sebutkan atau yang saya tidak sebutkan, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Ini kekuatan doa. Ya. Mudah-mudahan yang dalam keadaan kesempitan dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang dalam keadaan susah dimudahkan oleh Allah. Yang terlilit hutang, ya Allah lepaskanlah hempitan hutangnya, mudahkanlah dia. Ya. Bacalah banyak-banyak surat Al-Imran ayat 26-27. Mudah-mudahan Allah melepaskan itu semua. Dan banyak berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Marilah kita doakan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Yaitu orang-orang pilihan Allah. Yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak-Bapak Ibu, kita sama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا Anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakiran hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang wafat, ya Allah,
Jadikanlah kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Bagi mereka yang sakit, angkatlah penyakit mereka ya Allah. Bagi mereka dalam keadaan kesulitan, ya Allah mudahkanlah. Jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, hamba-hambamu yang bertakwa. Jadikanlah amal ibadah kami semua Engkau terima ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Tanamkanlah dalam hati kami rasa takut kepada Engkau, sehingga kami menjauhi segala larangan-larangan-Mu, sehingga kami menjadi pilihan-Mu, menjadi kekasih Engkau ya Allah. Jadikanlah kami mendapatkan ketakwaan yang setinggi-tingginya, sebaik-baik takwa ya Allah. Jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, hamba-hambamu yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.